Puji Tuhan Bapak Ibu sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Juanso dari GSJA Surabaya. Mari bersama-sama kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GPI Pati yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sudah lama kita nggak ketemu, kangen juga, betul? Pertama-tama terima kasih buat Pak Yusuf sebagai Gembala GPI Pati yang memberikan kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini di dalam ibadah raya keluarga. Sungguh satu kehormatan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi, kita memang tidak bertemu secara fisik, tapi fellowship kita, keakraban kita tidak bisa dipisahkan oleh jarak. Amin. Saya rindu Bapak Ibu kasih, Bapak Ibu hari ini saat ini bukan sebagai penonton ketika mengikuti kita beribadah pada hari ini, tapi mari sediakan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah. Buka hati kita. Ketika kita lakukan ini, saya sangat yakin Tuhan akan bekerja dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau dimanapun juga. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Dia hadir. Amin. Pertemuan kita, fellowship kita, ibadah kita pada hari ini nggak bisa dipisahkan oleh jarak. Amin. Oleh karena itu ketika kita sediakan diri kita, sungguh-sungguh Tuhan juga akan menjamah kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu kasih, firman Tuhan hari ini yang kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan keadaan dunia yang cukup memprihatinkan. Bukan hanya terjadi di Surabaya ataupun di Pati, tapi juga terjadi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya mendapatkan informasi yang begitu banyak dari dunia luar. Prediksi-prediksi yang tidak baik buat kita. Saya sebagai seorang pekerja bisnis juga sudah merasakan dampak yang luar biasa, cukup luar biasa. Cukup membuat kita sedih. Pertanyaannya Bapak Ibu kasih, apakah janji Tuhan tetap berlaku buat kita? Apakah janji Tuhan yang ya dan amin itu berlaku buat kita? Saya mau katakan Bapak Ibu kasih, tetap berlaku buat kita. Hari-hari ini kita harus hidup bijaksana. Hari-hari ini kita harus hidup dengan berhikmat. Kenapa? Dengan situasi seperti ini, Bapak yang kasih, firman Tuhan mengatakan iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menelan memangsa. Hari-hari ini iblis bekerja ekstra keras di dalam suasana yang tidak baik ini. Ada banyak orang-orang yang saya dengar, informasi datang kepada saya dan saya lihat sendiri. Mereka bernubuat demi nama Yesus. Mereka mengatakan mendapatkan penglihatan. Doktrin-doktrin yang bahkan menurut saya mulai sesat tersampaikan. Hati-hati Bapak Ibu kasih, kalau kita tidak bijaksana, kita tidak berhikmat, kita tidak bersandar kepada firman Tuhan, doktrin yang tidak benar, teologi yang ngawur, itu akan masuk di dalam diri kita. Bukan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan bertanya kepada saya, Pak, apa yang harus kami lakukan? Ke depan bagaimana dengan saya?
Apakah Tuhan tidak sayang pada saya? Apakah janjinya tidak berlaku atas saya? Bapak yang kekasih, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang paling dasar menurut saya. Supaya apa? Supaya pandangan saya, pandangan Bapak Ibu saudara sekalian, prinsip-prinsip yang salah, paradigma yang salah, hari ini kita rubah. Dan saya rindu di akhir dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu bukan cuma mendengar, mari kita lakukan bersama-sama. Dan saya sangat yakin, penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena Dia adalah Immanuel atas kita. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita pada hari ini, saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-28, pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, ayat yang sudah sangat sering kita dengar, mungkin ayat hafalan buat kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak yang kasih, saya rindu ayat yang kita baca pada hari ini akan membawa kita mengerti kehendak Allah, membawa kita kepada jalan Tuhan. Saya rindu Bapak yang kasih. Dari ayat ini Bapak yang kasih, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 pengertian yang harus kita lakukan. Dan ada yang bagian Tuhan yang lakukan. Yang pertama Bapak yang kasih dikatakan Allah turut bekerja. Berarti ada bagian kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Amin. Kenapa Bapak yang kasih? Ada banyak pandangan yang salah, yang saya dengar, yang mereka sharing, kelihatannya benar, kelihatannya rohani, padahal itu pemikiran yang salah. Contoh Bapak yang kasih, pernahkah Bapak Ibu kekasih di dalam suatu ibadah, lalu ada yang berdoa begini, Tuhan, hamba-Mu sangat yakin Engkau akan membereskan persoalan kami. Engkau yang akan menyelesaikan persoalan kami. Kami hanya tinggal diam dan menyaksikan bagaimana Engkau bekerja. Bapak yang kekasih, kelihatannya benar, padahal tidak sepenuhnya benar. Kenapa Bapak yang kekasih? Karena ini pengertian yang salah. Contoh lain lagi, hamba-Mu sangat yakin Tuhan, rumah tangga kami, hubungan kami dengan suami istri, sebagai suami istri, saya dengan istri, Tuhan akan bereskan dalam nama Yesus. Bapak yang kasih, kelihatannya benar, padahal tidak sepenuhnya benar. Pengertian yang pertama Bapak yang kasih, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada bagian yang memang kita harus lakukan. Ada bagian yang memang merupakan tanggung jawab kita yang kita harus lakukan. Yang Tuhan tidak bisa lakukan. Bahkan Pak saya berkatakan, yang Tuhan tidak akan lakukan buat kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Contoh Bapak yang kasih. Misalkan kita membuat masalah, atau masalah datang kepada kita karena kesalahan kita di masa yang lalu. Karena perbuatan kita di masa yang lalu yang salah. Perilaku kita yang salah. Lalu akibatnya harus kita terima. Lalu kita berdoa, Tuhan, bereskan Tuhan. Tuhan kerjakan. Nggak bisa Bapak yang kasih. Kita yang harus menyelesaikan bagian kita itu. Supaya Tuhan bisa menyertai kita, menolong kita. Contoh. Suatu ketika ada kasus Bapak yang kasih. Seseorang yang berhubungan dengan hukum. Lalu cukup besar kasusnya, mau dipengadilankan. Lalu dia berdoa begini. Tuhan Yesus, ini sharing kepada saya. Tuhan Yesus, Engkau bungkam jaksa. Engkau bungkam hakim.
Engkau rubah pikiran mereka supaya masalah saya ini selesai. Dalam nama Yesus. Bapak yang kasih, kira-kira doa seperti ini benar nggak? Nggak benar. Tuhan nggak mungkin melakukan seperti itu. Perkara nanti hukumnya diringankan ataupun akhirnya bagaimana, itu nanti. Tapi yang paling penting adalah kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Contoh lain lagi, minta maaf. Karena kesalahan saya lalu saya berhutang di mana-mana. Ada banyak hutang saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, bereskan hutang-hutangku. Tuhan tolong supaya Tuhan selesaikan hutang-hutangku. Kami tahu dengan 1001 macam cara Engkau pasti bisa membebaskan hutang-hutang kami. Benar nggak Bapak yang kasih? Kelihatannya benar, tapi sesungguhnya tidak seluruhnya benar. Yang benar adalah saya berusaha bekerja. Dan saya berusaha datang kepada orang-orang saya hutangi. Saya berhutang kepada mereka. Saya janji untuk menyelesaikan. Kita terbuka satu persatu. Kita beresin. Kita nggak ngerti selesainya kapan. Tapi kalau ada niat baik dan mereka menerima, maka selesai. Nggak bisa Tuhan kerjakan, menyelesaikan, nggak bisa. Kita harus bertanggung jawab terhadap bagian kita. Bapak yang kasih, seringkali Bapak yang kasih, yang menghambat Tuhan bekerja atas diri kita adalah karena kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak melakukan bagian kita. Yang pertama, Bapak yang kasih, mari kita lakukan bagian kita, yang merupakan tanggung jawab kita. Contoh, Bapak yang kasih, ketika kita lahir di dalam dunia ini, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita semua punya status. Ketika pertama kali lahir, status kita adalah bayi. Seorang bayi hanya bisa menangis, lapar, nangis, pipis, nangis, buang air besar, nangis, sakit pun nangis. Dia nggak bisa apa-apa. Yang bergerak adalah orang tua, terutama ibu. Merawat anak itu. Ketika anak itu menginjak lebih besar lagi, misalkan remaja, dia bersekolah. Statusnya apa, Bapak kasih? Statusnya adalah pelajar. Pelajar tanggung jawabnya adalah belajar. Nah, ketika dia bertanggung jawab belajar, maka tugasnya hanya satu ketika jadi pelajar. Dia belajar dan belajar. Ketika ujian datang, ketika dia belajar, dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong ujianku. Aku udah belajar, aku udah melakukan bagianku, aku serahkan dalam nama Yesus. Selesai, Bapak kasih. Perkara Tuhan akan memberikan nilai bagaimana, terserah Tuhan. Tapi yang saya tahu, sangat yakin, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Nggak bisa, Bapak kasih, seorang pelajar yang nggak belajar, mungkin enak-enakan di rumah, keluyuran, lalu menjelang ujian, apalagi tidak belajar, lalu di kelas dia berdoa dengan kusuknya, minta Tuhan mengerjakan ujiannya. Bisa nggak Bapak kasih? Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus lakukan bagian kita, yaitu dengan status kita. Kalau Anda adik-adik sebagai pelajar, mahasiswa, statusnya adalah belajar. Kalau kita bekerja, status kita adalah bekerja, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kita. Artinya yang pertama, kasih, saya tidak perpanjang di sini. Kita harus bertanggung jawab terhadap bagian kita yang merupakan tanggung jawab kita. Yang kedua, Bapak kasih, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya begini, Bapak kasih, pengertian yang kedua. Ketika kita telah sungguh-sungguh melakukan bagian kita, ketika kita telah sungguh-sungguh benar-benar melakukan tanggung jawab kita, dikatakan Allah akan turut bekerja. Artinya Allah akan bersama-sama dengan kita
menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa kehidupan kita. Contoh Bapak yang kasih, dalam suasana seperti ini, pemerintah menganjurkan supaya pakai masker. Kemana-mana pakai masker, pulang cuci tangan. Ada instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk yang sangat baik buat kita yang diberikan oleh pemerintah. Bapak yang kekasih, ketika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, aplikatif banget. Saya selalu kemana-mana pakai masker. Entah itu naik motor, entah naik mobil, saya pakai masker. Pergi melakukan pekerjaan, pulang ke rumah, saya cuci tangan, cuci muka. Kalau memang terlalu lama, saya mandi, Bapak kasih. Nah, artinya Bapak kasih, ketika kita lakukan bagian kita, janji Tuhan tetap pada kita, ya dan amin. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tapi ketika kita tidak sungguh-sungguh melakukan bagian kita, Tuhan nggak bisa lakukan bagian Tuhan. Contoh Bapak yang kasih. Beberapa waktu yang lalu ada informasi dari istri saya. Mumpung misalkan ini. Mumpung tiket pesawat murah. Bapak yang kasih. Mereka pergi ke luar negeri. Mereka pergi ke tempat lain. Padahal tempat itu sudah terpapar virus Corona 19. Virus COVID-19. Bapak yang kasih. Ini apakah tindakan yang bijaksana? Apakah ini tindakan yang berhikmat? Lalu Tuhan suruh lakukan bagian Tuhan, yaitu melindungi. Nggak bisa. Artinya apa? Kita harus lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Di dalam hubungan suami istri, Tuhan campur tangan di dalam rumah tangga kami supaya jadi baik. Maka kita harus lakukan bagian kita. Saya sebagai suami harus berubah. Istri saya juga harus berubah. Kedua suami istri berubah. Tuhan akan campur tangan membuat keluarga ini jadi baik. Kalau saya tidak mau berubah, saya tetap sombong, saya tetap tinggi hati, tegar tengkuk, lalu istri saya juga nggak mau berubah. Bagaimana Tuhan bisa merubah? Bagaimana bisa Tuhan campur tangan? Nggak bisa. Artinya ketika kita benar-benar lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ada satu kesaksian Bapak yang kasih. Seorang anak, memang ketika di SMA, SMP belum begitu terlihat prestasinya. Ketika SMA mulai terlihat prestasinya, dan memang dia belajar Bapak yang kasih. Orang tuanya selalu memberikan petunjuk, kamu belajar aja. Belajarnya bukan sistem SKS. Adik-adik jangan sistem SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Sistem kejar semalam nggak bisa. Otak kita terbatas. Sangat terbatas. Harus belajar setiap hari. Nah, anak ini karena orang tuanya selalu memberikan petunjuk, kamu belajar setiap hari. Tambah lama, tambah pinter. SMA mulai kelihatan prestasinya Bapak kasih. Singkat cerita sampai dia lulus SMA, dia juara umum di kelas itu. Juara umum di seluruh paralel kelas. Dan dia berkata, ada anak-anak yang lebih pintar dari dia. Tapi dia heran, kenapa dia bisa juara umum? Orang tuanya berkata begini, ketika engkau lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ketika engkau belajar dengan sungguh-sungguh, selalu belajar, prestasi yang terbaik Tuhan berikan bagi engkau sehingga engkau jadi juara umum. Dan akhirnya dia masuk ke universitas tidak pakai biaya Bapak kasih, gratis. Artinya begini Bapak kasih, dari kesaksian ini, ketika saya dan saudara adik-adik juga melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan kita tidak akan tinggal diam. Dia akan memberkati kita. Kalau kita nggak lakukan bagian kita, bagaimana caranya Bapak kita mau memberkati kita? Bagaimana caranya Bapak kita menolong kita? Karena nggak ada caranya, nggak ada sarananya. Kita nggak belajar mau pintar, nggak bisa. Tapi ketika kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tahu cara yang terbaik. Ada 1001 macam cara Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Yang ketiga Bapak kasih, dikatakan Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk perhatikan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihinya, bagi kita yang mengasihi Dia. Yang ketiga ini pengertiannya adalah Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodratnya, yang bertentangan dengan keilahiannya, yang bertentangan dengan sifatnya, dengan kasihnya. Nggak mungkin. Dikatakan di sini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu kodratnya Allah. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Amin. Ya. Artinya kita nggak bisa memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodratnya, keilahiannya, sifatnya. Tidak mungkin. Kita harus mengerti ini, Bapak kasih. Jadi contoh tadi mengenai pengadilan, tidak mungkin tiba-tiba dibebaskan begitu saja seperti hakimnya hilang ingatan, jaksanya hilang ingatan. Tidak mungkin. Bapak kasih, seseorang yang bekerja, usaha, dia berkata, Tuhan berkati usahaku. Bapak yang kasih, kalau orang ini asal-asal kerjanya, pelanggan nggak dilayani dengan baik, karyawannya amburadul, masuknya terserah, nggak karuan, kira-kira Tuhan bisa memberkati nggak? Nggak bisa. Karena kalau Tuhan memberkati itu melawan kodrat Tuhan. Nggak mungkin. Tapi kalau pengusaha ini melakukan yang terbaik, dia melayani pelanggan-pelanggan dengan baik, anak buahnya juga, semuanya merasa memiliki perusahaan itu, lalu melakukan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggannya, menservis pelanggannya dengan baik, pekerjaannya besar, semakin bertambah besar, semakin bertambah besar. Bukankah itu campur tangan Tuhan juga dalam bisnisnya? Amin, Bapak yang kasih. Bapak yang kasih, hari-hari ini kita semua ada di dalam, mungkin ada di dalam lembah yang paling dalam. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ketika kita lakukan bagian kita, tanggung jawab. Semuanya Tuhan lakukan, Bapa lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Janji firman Tuhan adalah masa depan yang cerah. Itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Janji firman Tuhan adalah kita mempunyai keturunan ilahi. Itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, Bapak yang kasih, pada hari ini, saya rindu pengertian ini ada di dalam diri kita. Kita nggak salah lagi. Mari kita lakukan bagian kita. Kalau selama ini Bapak Ibu yang kekasih hidupnya sembarangan, sembrono, perbaiki. Bapak Ibu, adik-adik semua punya tanggung jawab, punya bagian yang harus dilakukan. Yang kedua, mari lakukan bagian itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar melakukannya. Ketika kita sudah nggak bisa lagi, maka Tuhan akan campur tangan. Ketika kita angkat tangan nggak mampu, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Karena ada sarananya. Yang ketiga, ketika kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita nggak usah bingung. Karena Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kita. Karena Dia melakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya semua yang baik menurut parameter Allah, Dia berikan buat kita. Dan kita tinggal melakukan bagi kita, dan kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak yang kasih. Saya rindu renungan singkat ini, sharing firman Tuhan ini, pembelajaran firman Tuhan ini, sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita. Saya rindu jemaat GBI Padi maju. Mari kita maju bersama-sama. Kalau saya boleh katakan, renungan hari ini adalah suara gembala untuk domba-dombanya. Dan saya rindu gembala agung kita, Yesus Kristus, memberikan pengertian yang benar pada domba-dombanya, yaitu jemaat GBI Pati yang dikasihinya. Puji Tuhan, Bapak yang kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya menutup, perkenankan saya untuk saya mendoakan Bapak Ibu yang kekasih. Taruh tangan kirimu di dadamu dan tangan kananmu terangkat ke atas. Tutup matamu. Terima ini dalam nama Yesus. Bapa, di akhir dari pembelajaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba merindu Tuhan,
Engkau memberkati jemaat GBI Pati di dalam nama Yesus. Kalau banyak pertolongan Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Tuhan juga berikan kepada jemaat GBI Pati seluruhnya tanpa terkecuali dalam nama Yesus. Kalau Tuhan selalu menolong banyak orang, Tuhan juga akan menolong GBI Pati dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini ada jemaat GBI Pati yang ada di dalam lembah yang dalam, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Karena di dalam lembah kekelaman pun Engkau ada di sana, Engkau hadir di sana untuk menolong anak-anak-Mu, untuk selalu menolong domba-domba-Mu. Oleh karena itu di dalam nama Yesus, otoritas-Mu ada pada hamba-Mu dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menuntun jemaat GBI Pati semakin hari, semakin lebih baik lagi, semakin hari, semakin merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu rindu, gereja ini, GBI Pati, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak jiwa datang, kemuliaan Allah ada di sana, hadirat Allah ada di sana, sehingga setiap orang yang datang merasakan hadirat-Mu. Mereka datang dan pulang tidak akan sama, karena mereka pulang membawa berkat yang luar biasa. Hamba-Mu serahkan Tuhan, mulai dari Pak Yusuf, Ibu Gembala juga, Pak Yusuf sebagai Gembala dan Ibu Gembala Bu Susan, para majelis, pengerja, dan bahkan pada seluruh jemaat-Mu. Tuhan menyertai, menolong dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan jemaat yang kekasih ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak yang kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan menaikkan satu pujian. Dan izinkan kuasa firman-Nya bekerja. Kebenarannya itu memimpin kita, menguasai kita. Ketika hati kita terbuka, ketika kita respon dengan benar, maka kuasa firman-Nya itu bekerja atas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Haleluya. Selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan iman naikkan pujian ini, bahwa kita tidak ragu lagi. Takkan ku ragu. Amin. Benar Tuhan. Ya. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi dari awal, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Dengan segenap hati naikkan pujian. Janji-Mu yang menghidupkan. Haleluya. Sambil kita renungkan firman yang sudah kita dengar, naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami berseru, dan mataku tertuju
tertuju padamu. Amin, amin, amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Haleluya. Amin. Kami percaya Kau punya cara, Tuhan. Engkau punya jalan yang ajaib bagi kami. Haleluya. Jamahan-Mu atas setiap kami. Jamahan-Mu atas setiap keluarga. Kuasa-Mu bekerja tengah-tengah kami, Bapa. Di dalam nama Yesus. Engkau yang melawat setiap keluarga, Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Kau selalu punya cara. Amin. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Haleluya. Mari curahkan damai sejahtera-Mu yang mendatangkan ketenangan atas setiap kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu. Haleluya. Bekerja atas setiap kami. Jamahan-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu turun atas setiap keluarga-keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja melawat kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau melakukan perkara ajaib buat kami, Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu, Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan, memimpin kami. Ada bagian yang harus kami lakukan, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Untuk bagian ini, Tuhan, kami pun tidak bisa jalan sendiri. Terima kasih. Kami perlu Engkau menuntun kami. Haleluya. 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 Yesus. Amin. 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 Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sambil angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami
Engkau Tuhan. Amin, amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh Tuhan, sentuhan tangan-Mu, sentuhan yang penuh kasih, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Haleluya. Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, dalam apa yang kami lakukan. Haleluya. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Ini doa kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Ketika kami melakukan bagian kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan persoalan kami, Tuhan, kami perlu Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biar jamahan-Mu terus bekerja nyata atas setiap kami yang mendengarkan, atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sedang bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah raya keluarga hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas nama Gembala Sidang, Majelis Gereja dan seluruh sidang jemaat. Terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Juanso yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setelah ini Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke gereja yang akan dibuka. Gereja akan dibuka pada jam 10 sampai jam 12 siang. Selain Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, Bapak Ibu juga akan mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Karena minggu yang akan datang, kita masuk dalam minggu pertama dan kita akan adakan ibadah raya keluarga disertai perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa ke gereja untuk memberikan persembahan dan juga mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Gereja akan dibuka mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan akhiri ibadah raya keluarga kita hari ini. Bapak Agus Sugiarto akan tutup dalam doa dan setelah itu saya akan menyampaikan doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Pak Agus. Haleluya, haleluya. Bersama kita mau berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan yang luar biasa boleh kami terima pada hari ini. Ya. Bila mana kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama keluarga kami. Benar Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan yang Kau nyatakan buat kehidupan kami. Benar. Keluarga dari jemaat gereja Betel Indonesia Selikopati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Dan terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari Bapak, bila melalui kebenaran firman Tuhan, boleh senantiasa menguatkan iman kami. Amin. Mempertumbuhkan iman kami lebih hari lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Juanso yang sudah Engkau percayakan Ya.
memberikan renungan yang luar biasa melalui benar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan. Ya. Semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasanya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Ya. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga jemaat Tuhan yang sudah saatnya hari ini Tuhan. Dalam pergumulan apapun Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban buat setiap kehidupan mereka. Amin. Mungkin sakit penyakit mereka Tuhan, Engkau jamah. Amin. Perekonomian mereka Tuhan jamah. Tuhan lawat setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Engkau akan memberkati persembahan kami yang akan kami berikan kepada Tuhan. Tuhan akan menyucikan dan menguduskan persembahan ini Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah kerinduan dan doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa jawaban syukur kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tadakan tangan untuk terima berkat. Terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga. Damai yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi segala situasi. Kekuatan dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Persetujuan dengan Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dengan hikmat dan pertolongannya menyertai, mengadakan perkara-perkara ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan. Amin. Terimalah berkat harta benda. Terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Serta berkat kesehatan tubuh jasmani. Haleluya. Dan terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan terima berkat bersama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.